من شرور أنفسنا وأعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Baik, Alhamdulillah kita lanjutkan materi kita Al-Waraqat. Kita sudah sampai ke Al-Amal Khas sekarang. Baik, qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana Allah bi ulumi fid dharain. Al-Amal Khas wa ammal amu, adapun yang am, apa itu umum, fahuwa ma'amma syai'aini fasa'idan, yaitu apa yang mencakup dua hal atau lebih, yang mencakup dua atau lebih, artinya dengan am atau umum, ya. Min qaulika, di antaranya ucapan engkau, amam tu Zaidan wa Amran bil ata, ya. Aku, ya, umumkan, aku semuakan Zaid dan Umar dengan memberi. Jadi aku beri semua, ya, Zaid dan Amr. Wa amam tu jami'an nasi bil ata. Kemudian semua orang aku beri. Secara umum aku beri. Jadi namanya am, umum, itu ya segala sesuatu yang sifatnya umum, ya. Umum itu tanpa pengkhususan, ya. Tanpa pengkhususan. Misalkan apa namanya? At-talibat, misalkan at-talibat. Santriwati-santriwati misalkan. Ya udah, berarti kata at-talibat itu am, itu umum. Berarti ya semua santriwati tidak terkecuali. Misalkan at-talibat yata'allamna usul al-fiqh. Santriwati-santriwati belajar usul fiqh misalkan. Berarti ya semua talibat. Berarti apa? Semua talibat, semua santriwati gitu. Nah, semua santriwati harus belajar gitu. Yata'allamna. Berarti itu sifatnya apa? Sifatnya umum. Ya, yata'allamna. Nah, misalkan apa namanya? Misalkan at-talibat yata'allamna illa Zainab. Misalkan santriwati belajar kecuali Zainab, gitu. Berarti Zainab khusus. Ya, yang am semuanya, berarti semua santriwati belajar kecuali Zainab. Berarti Zainab inilah yang disebut khusus. Disebut dengan khusus. Nah, baik, barakallahu. Wa alfaduhu arba'atun. Lafadznya ada empat. Ini apa namanya? Nanti kita harus kasih penjelasan ini, ya. Pertama, al-ismul wahid al-mu'arraf bil alifi wal lam, ya. Al-ismul wahid al-mu'arraf bil alif wal lam. Jadi isim itu satu, ya. Isim itu satu tapi ada alif lamnya. Waduh, ini paham nggak ini? Is, baik, barakallahu. Misalkan, ya, ya. Misalkan kata insan, innal insana, ya, dalam surat Al-Asr itu, ya, ayat 1, 2, 3. Innal insana. Kata insan, al-insanu, ya, al-insanu. Al-insan itu jumlahnya berapa itu al-insan itu? Kalau belajar bahasa Arab kan ada mufrad, ada musanna, ada jamak, ya. Ya, ada mufrad, ada musanna, ada jamak. Mufrad artinya satu, musanna dua, jamak
3 gitu ya. Kalau al-insanu itu mufrad, musanna apa jamak itu? Kira-kira, akhwat. Apa namanya? Al-insanu. Hah? Mufrad, musanna apa jamak? Hah? Jamak Ustaz. Jamak. Mufrad Ustaz. Mufrad. Oke, Barakafik. Yang lebih tepat mufrad. Ya, mufrad. Mufrad satu. Kata al-insan manusia satu gitu ya. Bahkan dalam bahasa Indonesia pun insan itu satu ya. Pasti seorang insan gitu. Ya, jadi al-insanu itu mufrad, akan tetapi ada alif lam. Sehingga itu disebut am ya. Mufrad tapi dengan alif lam. Maka itu apa? Am. Jadi innal insana sesungguhnya manusia. Berarti semua manusia. Berarti semua manusia. Innal insana lafi khusrin. Ya, sungguh berada dalam kerugian. Meskipun lafadznya mufrad satu orang, tapi bukan satu insan di sini. Kan ada alif lamnya akhirnya jadi banyak semua manusia gitu. Jadi semua manusia itu ya rugi gitu. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang beriman. Nah, berarti khas orang beriman ini khas. Ya, jadi orang beriman dina amanu wa amilus solihat, beramal soleh, wa tawasau bil haq, mereka saling memberi wasiat ya, untuk apa namanya berada di atas kebenaran, wa tawasau bis sabar, dan saling menasihati dalam kesabaran. Artinya bahwa manusia secara umum itu berada dalam kerugian ya, kecuali orang-orang itu. Berarti kecuali yang dikecualikan itulah khas. Nah, itu bentuk yang pertama ya. Al-ism al-mu'arraf bil alif wal lam. Nah, baik, barakallahu. Kemudian apa lagi? Ismul jama' al-mu'arraf bil lam. Ismul jama' al-mu'arraf bil lam. Isim jama', isim jama' yang ada alif lamnya ya. Isim jamak dengan alif lam. Nah, ya, baik, barakallahu. Isim jamak yang ada alif lam. Contohnya apa? Contohnya al-musyrikin misalnya. Al-mu'minin, al-mu'minun. Qad aflahal mu'minun. Ya. Jadi orang beriman itu ya semuanya ya beruntung gitu kan. Iya. Kemudian laqad taballahu 'alan nabi wal muhajirin misalkan. Allah telah menerima taubat Nabi dan para muhajirin wal ansor dan ansor. Berarti ya muhajirin dan ansor ini selamat gitu ya. Udah diterima semua taubat mereka ya. Ya semua muhajirin, semua yang disebut muhajirin ya selamat gitu. Oke, barakallahu. Kemudian yang ketiga, al-asma al-mubhamah. Al-asma
al-mubhamah. Seperti man dan ma. Seperti man dan ma. Seperti man dan. Jadi kalau ada kata man, berarti itu umum. Siapa yang atau ma, apapun. Itu berarti umum. Berarti kalau ada habis kata man, ya udah berarti itu mencakup semua orang. Ya, mencakup semua orang. Ya. Wa ma taf'alu min khairi ya'lamullah. Misalkan wala tangkihu ma nakaha aba'ukum. Wala tangkihu ma nakaha aba'ukum. Dan janganlah kamu menikahi siapa yang pernah dinikahi oleh ayah kalian. Jadi seorang anak tidak boleh apa namanya menikahi mantan istri ayahnya. Berarti hal yang sama berarti apa? Seorang anak ya tidak boleh menikahi seorang anak perempuan tidak boleh menikahi mantan ayahnya ya. Mantan ayah ibunya, mantan ayah eh mantan suami ibunya, mantan suami ibunya. Tapi nanti kalau yang perempuan berarti gimana? Udah dukhul apa belum ya? Udah dukhul atau belum? Paham nggak ini? Ya, barakallahu. Jadi kalau misalnya ini misal saja ya, kamu apa ayah kamu meninggal misalnya, bukan ayah kamu ya, ayah seorang perempuan meninggal, ada seorang perempuan meninggal, ayahnya meninggal. Terus setelah masa iddah ibunya nikah dengan laki-laki lain. Akhirnya punya ayah tiri dong, itu punya ayah tiri. Nah, ayah tirinya ini, ayah tirinya ini ternyata apa namanya menceraikan ibu, ya. Nah, setelah menceraikan ibu, gitu, terus mau menikahi mantan anak tirinya itu, boleh nggak kan gitu? Hukumnya boleh, asalkan tidak pernah duhul, ya. Tidak pernah bercampur itu. Ya, nanti ada dalam surat itu ya, ada dalam surat An-Nisa. Ya, tapi kalau udah duhul nggak boleh haram. Hukumnya, hukumnya haram. Ya, wallahu a'lam bishawab. Lagi juga ngapain juga gitu ya kan? Baik, barakallahu fikum. Kemudian lanjut wan nafyu fin nakirat ya. Nah, apa yaitu nafi dalam nakirah. Nafi dalam nakirah. Nafi dalam nakirah. Nah, paham nggak nafi dalam nakirah nih? Ya, contoh ya. La ahad bidar. Tidak ada seorang pun di rumah ya. La ahad bidar. Jadi kalau dalam ayat bagaimana ya? Mm, 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 mm.
Ada nggak ya contohnya? Baik, nanti aja kayak kita kalau nanti saya dapat insya Allah saya kasih. Ya. Misalkan kan tidak ada seorang pun gitu. Oh, oke, bentar. Kita cari sendiri aja pakai hafalan kita. La yajzi walidun awaladihi ya. La yajzi walidun awaladihi. La yajzi walidun. Walidun itu kan nakirah ya. Enggak ada alif lamnya. Terus la nafi. La yajzi walidun awaladihi. Seorang ayah tidak akan ya bisa apa namanya bisa menggantikan ya, anaknya. Maksudnya itu nanti di akhirat ya. Maksudnya gini, anak yang diadab gitu, itu nggak bisa digantikan sama ayahnya, nggak bisa. Gitu. Ayahnya kasihan, udah aku aja yang diadab itu nggak bisa, gitu ya. Barakallahu fikum. La yajzi walidun awalad. Misalkan itu nafi, kemudian nakirah, nafi dan nakirah. Nah, oke, barakallahu fikum. Wan nahyu fin nakirah, an nahyu fin nakirah. Nah, nahyu fin nakirah. Jadi larangan tapi nakirah. Contoh ya, la tajlis hatta tusalliya rak'atain. Janganlah kamu duduk hingga kamu sholat 2 rakaat. Ini kalau tidak salah ini hadisnya ini tentang itu, ya, tentang orang yang safar apa namanya, habis nyampe dari safar itu, habis nyampe dari safar. Jadi Jabir bin Abdullah al Ansori ya, seorang sahabat itu pernah dikasih tahu sama Rasulullah ketika baru sampai dari Madinah gitu, dari safar ya dari peperangan waktu itu, baru nyampe Madinah, maka Rasulullah sabdakan gitu, jangan kamu duduk dulu di rumah sampai kamu sholat 2 rakaat di masjid gitu. Itu sunnah ya akhwat barakallahu fikum. Eh, jadi sunnah mengerjakan sholat 2 rakaat setelah sampai dari safar. Setelah sampai dari apa? Dari safar. Ya misalnya apa namanya? Saya habis sampai dari safar misalnya. Sebelum saya masuk rumah sini, itu saya ke masjid dulu. Sholat 2 rakaat dulu, habis itu baru pulang. Nah itu sunnah. Kenapa begitu? Barakallahu fikum. Para ulama menjelaskan bahwa itu sebagai bentuk rasa syukur. Sebagai bentuk rasa syukur. Syukur apa? Syukur Allah memberikan keselamatan. Di saat safar itu Allah memberikan keselamatan, maka kita bersyukur kepada Allah dengan cara sholat 2 rakaat ya ketika kita sampai dari safar. Sebelum masuk rumah. Sebelum masuk sebelum masuk rumah. Nah, seperti itu. Barakallahu fikum. Kalau jangan duduk sebelum kamu sholat 2 rakaat itu, kalau hadis yang itu berikutnya deh. Al-Mudhaf aja. Eh, itu yang ke berapa ya? Ahwat, 4 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 5. Berikutnya al-mufrad al-mudhaf. Al-mufrad al-mudhaf. Mufrad yang diidhofahkan. Mufrad yang diidhofahkan. Ini yang sudah belajar bahasa Arab langsung paham saya rasa ya. Tapi kalau yang belum belajar bahasa Arab ini agak ya mungkin agak sedikit meraba-raba. Oh, maksudnya opo gitu ya. Ya, al-mufrad yang mudhaf. Ya, mufrad yang mudhaf. Nah, mufrad mudhaf ini ya cocok dengan hadis yang tahiyatul masjid itu.
idza dakhala ahadukum, jika salah seorang kalian, ya berarti untuk semuanya. Meskipun ahadukum salah seorang kalian berarti untuk semua. Idza dakhala ahadukumul masjid, jika salah seorang kalian masuk masjid, fala yajlis, maka jangan duduk hatta yusolli rakaatain, sampai dia sholat 2 rakaat. Nah, gitu ya. Meskipun Rasulullah sabdakannya ahadukum, tapi karena mudhof kan, ya mudhof, mudhof ilah, mudhofnya ahadukum, ilahnya kum, ya, gitu. Barakallahu. Ya, jika jika salah seorang kalian masuk masjid gitu. Iya, jadi seperti itu ya. Oke, maka jangan duduk kecuali setelah sholat 2 rakaat. Makanya kalau kita masuk masjid kapanpun waktunya ya kita sholat 2 rakaat. Hatta ada kata masuknya itu habis asar, habis subuh gitu. Itu hukumnya boleh-boleh saja, tapi dalam mazhab Syafi'i dan Hambali, Syafi'i dan Hambali. Kalau dalam mazhab Maliki dan Hanafi nggak boleh, ya. Kalau habis asar sama habis subuh, ya itu nggak boleh sholat sama sekali, nggak boleh sholat sama sekali, nggak boleh. Tapi kalau dalam mazhab Hambali dan Syafi'i, hukumnya boleh asalkan sholatnya itu memiliki sebab. Sholat istikharah kah, sholat apa tahiyatul masjid kah. Nanti kalau misalkan ada pengajian, pengajiannya jam 4:30, kita masuk masjid, gimana? Ya udah sholat dulu 2 rakaat. Sunnahnya begitu. Sunnahnya begitu. Ya. Sunnahnya sholat dulu 2 rakaat, baru kemudian apa? Baru kemudian kita yang lain gitu. Baik, barakallahu. Ya, tapi tahiyatul masjid sendiri kan terbagi jadi 2 ya, akhwat. Ada mustaqillah, ada tabi'ah gitu. Kalau misalnya seseorang itu masuk masjid untuk sunnah, sholat sunnah qobliyah misalnya, sholat sunnah qobliyah, terus dia belum belum duduk juga, sholat sunnah qobliyahnya belum belum duduk juga, maka udah dia meskipun niatnya sholat sunnah qobliyah karena dia belum duduk, maka tahiyatul masjidnya udah include, ya, udah masuk, ya. Jadi nggak perlu 2 rakaat tahiyatul masjid terus 2 rakaat lagi qobliyah, nggak perlu. Nah, ini banyak orang Indonesia salah. Ya, kalau biasanya sih qobliyah subuh, biasanya qobliyah subuh. Jadi kalau subuh itu sebelum sholat subuh itu pada sholat 2 rakaat. Maaf, 4 rakaat. 2 rakaat tahiyatul masjid terus 2 rakaat sholat sunnah fajar itu. Ya. Padahal nggak begitu. Selama seseorang itu ngerjakan, ya, ngerjakan qobliyahnya itu sebelum duduk, ya, maka itu sudah termasuk tahiyatul masjid, udah include, udah masuk, udah. Karena Rasul sabdakan sampai sholat 2 rakaat dulu. Pokoknya kalau udah sholat 2 rakaat, mau niatnya tahiyatul masjid, mau niatnya yang lain, maka itu udah sah. Ya, sudah sah. Kecuali kalau kita ini masuk masjid tadi mungkin jam 10 pagi, jam 2 siang, kayak gitu. Kita masuk masjid, ya udah, kita masuk masjid dengan niat apa? Sholat sunnah, ya. Sholat sunnah tahiyatul masjid. Ya, barakallahu fikum. Oke, barakallahu fikum. Itu am. Oke, pembagian umum. Pembagian umum. Pertama, al-am ghairul maksus. Pertama, al-am ghairul maksus. Am yang tidak dikhususkan sama sekali. Ya, umum yang tidak dikhususkan sama sekali. Iya.
Ya, ya misalkan apa namanya? Qad aflahal mu'minun. Telah beruntung orang-orang beriman. Ya berarti orang beriman semuanya kan nggak ada dikhususkan. Ya namanya orang beriman semuanya ya. Pokoknya udah masuk iman, udah beruntung udah. Qad aflahal mu'minun. Misalkan. Karena itu umum yang tidak dikhususkan sama sekali. Kok nggak dikhususkan ya udah. Berarti semua semua masuk gitu dalam kategori itu. Masuk dalam kategori kategori itu. Nah, kemudian berikutnya al-am al-makhsus. Yang kedua, al-am al-makhsus. Umum yang dikhususkan. Umum yang dikhususkan. Umum yang dikhususkan. Oke. Jadi umum yang dikhususkan maksudnya apa? Yang dimaksud hanyalah personal-personalnya gitu. Yang dimaksudkan adalah personal-personal yang dikhususkan itu. Contohnya kullu ummati yadkhulunal jannah. Kullu ummati yadkhulunal jannah. Setiap umatku itu masuk surga gitu. Iya. Setiap umatku masuk masuk surga. Illa man aba. Kecuali siapa yang enggan. Berarti semua umat Nabi Muhammad ya masuk surga gitu kan, kecuali yang enggan gitu. Nanti para sahabat bertanya, "Waman ya'ba ya Rasulullah?" Siapa yang enggan wahai Rasulullah? Masa masuk surga kok enggan gitu ya? Maka Rasulullah sabdakan, "Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba." Siapa yang menaatiku, maka dia masuk surga, dan siapa yang mendurhakaiku, maka dia telah enggan. Siapa yang bermaksiat kepadaku, maksudnya durhaka kepada Rasulullah SAW, maka dia telah enggan. Dan jadi siapa yang nggak mau nurut Rasulullah SAW, maka dia apa? Ya berarti masuk neraka gitu ya. Iya, barakallahu fikum. Oke, berikutnya al-am al-muradu bihil khusus. Al-am al-muradu bil khusus. Ini yang ketiga ya. Al-am al-muradu bihi al-khusus. Jadi lafadznya umum tapi maksudnya khusus. Lafadznya umum tapi maksudnya khusus. Jadi lafadznya itu umum, kayaknya banyak orang gitu. Tapi sebenarnya cuma satu orang gitu. Al-am al-muradu bihi al-khusus. Ya, contohnya dalam surat Ali Imran 173. Alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Ya, ini terkait dengan perang Uhud nih. Jadi orang beriman itu yang gimana? Alladzina qala lahumun nas. Yang manusia berkata kepada mereka. Karena alaihi lahumun nasu an-nasu itu kan umum ya, manusia. An-nasu ada alif lamnya lagi. Ya,
innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Sesungguhnya manusia, maksudnya orang-orang apa Quraisy, orang Yahudi sudah bersiap-siap berkumpul, ya maka takutlah kepada mereka. Nah, kata inan nasa, ya maaf, manusia berkata kepada mereka. Manusia di sini seharusnya kan umum banyak, akan tetapi yang dimaksud di sini khusus. Ya, siapa itu? Kalau maksud bin nasi huna rajulun wahidun wa huwa Nu'aim ibn Mas'ud Ats-Tsaqafi alladzi tsabata annahu sahibu hadzal qaul. Nah, jadi lafadznya adalah an-nasu, ya. Akan tetapi sebenarnya cuma satu orang doang, yaitu Nu'aim bin Mas'ud. Nu'aim bin Mas'ud Ats-Tsaqafi. Nu'aim ibn Mas'ud Ats-Tsaqafi. Iya, barakallahu fikum. Jadi kata lafadznya an-nasu, tapi maksudnya cuma satu orang. Oke, berikutnya yang keempat, al-khas alladhi yuradu bihil umum. Al-khasu alladhi yuradu bihil umum. Khas, tapi maksudnya adalah umum. Disebutnya khas, ya, tapi maksudnya adalah umum. Al-khas yuradu bihil umum. Ya, contohnya apa? Ya, surat At-Talaq itu, At-Talaq, ya. Ya ayuhan nabiyyu taqillaha, ya maaf, maaf, maaf. Ya nabiyyu idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsul iddah. Wahai nabi, ya, jika kamu mentalak istri kamu, ya, maka talaklah mereka berdasarkan iddahnya. Jadi eh, ini perintahnya untuk nabi, tapi maksudnya untuk semua semua umatnya, ya. Nah, jadi kalau namanya mentalak istri itu harus apa? Harus menghitung iddah. Jadi jangan asal-asalan aja gitu. Paham nggak kalian apa namanya menghitung iddah itu gimana? Ya ini yang banyak yang belum dipahami, ya. Kemarin ini mahasiswa Al-Islam, ya, anak-anak di Al-Islam yang di depan itu selama 3 hari mengikuti daurah, ya, kitabun nikah, kitab nikah di bersama Syekh Labib Najib. Terus salah seorang di antara mereka yang pinter gitu, yang pinter, yang hafid, yang apa gitu, saya tanya, paham nggak? Gitu. Nggak paham. Subhanallah. Eh, udah dijelaskan belum talak sunni sama talak bid'i gitu? Ya dijelaskan. Paham nggak apa itu talak sunni itu kayak gimana? Nggak paham. Talak bid'i nggak paham juga. Waduh, iya dah. Jadi talak yang sesuai dengan sunnah itu begini. Talak yang sesuai dengan sunnah kan harus menghitung kan. Ini meskipun perintahnya untuk Nabi, tapi perintahnya untuk semua umatnya, umat Rasulullah.
Ini agak sedikit susah, tapi saya akan mudah-mudahkan. Apalagi kalau pembahasan nikah nanti panjang sekali. Tapi untuk masalah apalagi talak, talak ini sangat susah pembahasannya. Tapi kira-kira begini, kalau seorang suami mentalak istrinya, gitu ya, maka suami itu mentalak istrinya dalam kondisi istri itu suci, tidak sedang haid, dan tidak setelah dicampuri, gitu. Paham ya? Istri dalam kondisi suci, tidak haid, dan tidak setelah dicampuri. Nah, itu ditalak. Talaknya berapa? Satu dulu, gitu. Kamu, misalkan suami mengatakan kepada istrinya, kamu aku talak, misalkan. Atau kita cerai dan seterusnya. Berikutnya, ya, setelah mengatakan lafaz cerai itu, atau lafaz talak itu, tidak boleh istri itu diusir dari rumah atau dia keluar dari rumah, nggak boleh, gitu. Ditunggu sampai bulan depan, ya, dia apa namanya haid, terus suci lagi. Nah, suci yang kedua ini, suci yang kedua ini dalam kondisi tidak haid dan dalam kondisi belum dicampuri, gitu. Talaklah yang kedua, begitu. Sama, tidak boleh diusir dari rumah, tidak boleh keluar dari rumah. La tukhrijuhunna min buyutihinna wa la yakhrujna illa ayatina bi fahishatin mubayyinah. Kan begitu dalam surat At-Talaq. Kemudian, jadi selama talak satu dan talak dua ini, istri harus tetap masakin untuk suami, istri harus tetap nyuciin baju, gitu ya. Suami harus tetap ngasih nafkah, meskipun udah talak satu sama talak dua, gitu. Kemudian, ya, kalau kalau pengen masih mentalak yang ketiga, gitu, tunggu dia haid lagi, terus suci lagi, ya, suci lagi, baru kemudian talaklah yang ketiga, gitu. Menghitung iddah itu kayak gitu. Kalau memang benar. Nah, diharapkan selama fase talak satu dan talak dua itu, karena mereka masih statusnya suami istri, syukur-syukur rujuk. Nah, gitu. Harapannya begitu. Orang Indonesia ini baru berantem gini-gini, talak satu, udah keluar dari rumah. Waduh, gitu. Ya nanti kalau udah lebih dari iddah gimana? Ya jadi Bainunah Sugro lah, gitu ya. Jadi Bainunah Sugro, gitu. Bainunah Sugro maksudnya gimana? Ya nanti kalau pengen kumpul lagi harus nikah lagi dengan akad baru, dengan mahar baru, dengan saksi baru, dengan wali baru. Itu kalau baru talak satu dua. Tapi kalau udah talak tiga ya udah, itu harus apa harus segera ke pengadilan dan tidak boleh bersama lagi. Maka seorang suami juga nggak boleh langsung bilang kamu langsung saya talak tiga, nggak boleh. Ya, kalau sampai seorang itu terlanjur melafadzkan kamu langsung saya talak tiga, atau seorang istri ditanya eh, ngomong udah kamu ceraikan aku aja, gitu. Suami bilang kamu minta cerai, cerai berapa, talak berapa, satu dua tiga. Istrinya bilang udah talak aja 100, gitu. Saking sebelnya, gitu ya. Akhirnya suami bilang udah kalau gitu aku talak kamu 100, gitu. Bukan talak satu dua sama tiga, tapi talak 100. Itu kalau jumhur ulama, ya, jumhur ulama mengatakan itu udah talak tiga, itu udah nggak boleh lagi serumah karena udah bukan lagi istrinya, gitu. Wah, ini harus hati-hati bener ya, hati-hati benar ya. Nasallahu afiyah lana walakum. Nasallallahu al-afiyah lana walakum wali ahlina wali jami'il muslimin wal muslimat. Ya, barakallahu fikum. Makanya nanti Ahwat kok nyari suami yang bener, ya, yang paham fikih talak.
Kalau nggak paham fikih talak nanti suruh datang ke saya jelasin. Iya, iya barakallahu fikum. Ya itu seperti itu ya. Ini kemudian host. Waduh host ini pekan depan aja. Kita dikit aja dulu ya, am dulu eh supaya kita gampang memahaminya ya. Nggak banyak-banyak. Ini umum aja, umum ada apabila ada yang belum dipahami ditanyakan ya, Ahmad. Ya, barakallahu fikum. Oke, dipersilakan jika ada pertanyaan. Barakallahu fikum. Langsung pakai lisan nggak apa-apa. Ini Ahmad-Ahmad nggak pada dulu kayaknya berani banget tanya pakai lisan, sekarang pakai tulisan aja. Ya, barakallahu fikum. Udah langsung aja ngomong apa namanya mute-nya di itu buka ngomong gitu. Gitu. Nggak usah takut salah. Tanya mah tanya aja. Baik, barakallahu fikum. Tapi kalau pakai tulisan juga nggak apa-apa juga sih. Ya, silakan. Ahmad. Mana kan Ya, silakan. untuk pembagian umum nomor ketiga bisa minta tolong ulangi, Ustaz? Umum nomor umum nomor 3. Mm-mm. Berarti amul mahsus ya. Am yang dikhususkan. Am yang Ustaz. di eh eh, bukan bukan. Am yang dimaksudkan khusus ya. Lafadznya am tapi maksudnya khusus gitu. Jadi tadi kan kata anasu tadi lah. Anasu. Kan anasu kan berarti kan umum toh ya, anasu. Tapi meskipun anasu di sini umum berarti kan gambaran gambaran orang kalau dikatakan anasu manusia. Berarti banyak dong, ya kan? Berarti banyak yang ngomong itu banyak gitu. Tapi ternyata maksud daripada ayat itu anasu itu ternyata bukan banyak orang, tapi cuma satu orang doang. Tadi Nuaim bin Mas'ud tadi. Gitu. Lafadznya lafadz umum, tapi sebenarnya cuma satu orang doang, gitu. Apakah berarti di sini Allah salah? Enggak, ya kan? Masa lafadznya umum, terus maksudnya cuma satu orang? Enggak. Karena di situ pasti ada hikmahnya atau ada maksudnya. Paham nggak maksudnya? Kenapa kok satu orang disebutnya anasu? Soalnya gara-gara ucapan satu orang nih, ya kan? Itu pengaruhnya ke banyak orang. Jadi kayak seolah-olah banyak orang yang ngomong gitu loh. Paham ya? Udah tak udah nggak usah berani lah sama orang Quraisy. Gara-gara satu orang yang ngomong nih, tapi akhirnya tersebar. Iya ya, kita nggak usah berani. Iya iya nggak usah berani. Banyak orang. Jadi satu orang yang ngomong tapi akhirnya jadi banyak orang gitu loh. Nah, makanya anasu gitu. Bukan berarti Allah di sini seolah-olah bohong. Cuma satu orang kok disebutkan anasu. Enggak, bukan begitu. Jadi satu orang ya, munculnya satu orang ya dari satu orang tapi akhirnya pengaruhnya ke banyak orang gitu. Paham ya? Baik, barakallahu fikum. Misalkan di RTUM tersebar berita misalkan. Yang ngomong satu orang doang gitu. Yang ngomong satu orang doang. Misalnya yang ngomong satu orang. Misalkan kamu ngomong, ini apa namanya? Sama nama kamu? Ini si Gresik bukan nih? Si Gresik. Warga Fikum. Kamu bilang, Ustadzah selesai S1. Nah, kan gitu ya. Yang ngomong cuma satu orang doang. Ya, yang ngomong cuma satu orang. Tapi kemudian, gara-gara satu orang ini ngomong, Ustadzah dapat S1. Gitu. Eh, yang lain juga ikut ngomong akhirnya. Ustadzah dapat S1. Yang lain dapat S1. Gitu. Akhirnya disebut orang-orang. Gitu kan. Orang-orang. Sebenarnya cuma satu orang yang ngomong. Cuman akhirnya karena pengaruhnya banyak, jadi
orang-orang mengatakan ustadzah dapat S1 gitu. Paham nggak? Kayak gitu tuh. Maksudnya kan satu orang tapi disebutnya an-nasu. Ya, barakallahu. Baik, silakan ada yang lain. Ustaz Afan izin bertanya, Baik, silakan barakallahu fiik. gimana? Silakan. Ustaz, bagaimana hukumnya seorang suami yang meninggalkan istrinya tanpa mengucapkan talak, akan tetapi dia meninggalkan tidak ada kabar dan tidak menafkahi selama bertahun-tahun? Apa itu termasuk talak? Dan apakah boleh seorang istri menikah lagi dan mengajukan surat perceraian ke pengadilan ini? Tidak ada yang Ya, baik, barakallah. Wah, ini kok kejadiannya begitu ya. Tapi suaminya gini, suam suaminya itu enggak apa namanya suaminya ketahuan nggak di mana? tidak. Nggak ketahuan. Oke, baik, barakallahu fikum. Jadi apabila meninggalkan istrinya dalam waktu yang lama, nanti di sini ada khilaf ya di antara ulama itu. Berapa lama seorang suami meninggalkan istrinya lalu istri itu sudah boleh apa namanya udah boleh mentalak gitu. Maaf, mengajukan talak gitu ya. Ada yang mengatakan 4 bulan, ada yang mengatakan 4 tahun, ada yang mengatakan setahun dan seterusnya. Tapi intinya begini, statusnya masih suami, tapi kok tiba-tiba meninggalkan istrinya, anaknya, pergi entah kemana, habis begitu apa namanya, nggak pulang-pulang, dan nggak ngasih kabar, nggak memberi nafkah dan seterusnya. Maka yang seperti ini boleh bagi seorang istri untuk mengajukan talak. Sehingga gimana? Maka eh, istri ini bersama walinya mengajak wali suaminya, mungkin kalau misalkan suaminya masih punya ayah atau punya kakak atau punya adik gitu ya, itu apa namanya itu atau intinya keluarganya lah, keluarga suami, ajak ke pengadilan agama, terus pengadilan akan memutuskan bahwa status ya suami dan istri ini sudah cerai gitu, udah talak. Nah, apabila sudah diputuskan oleh pengadilan dan itu kemudian keluarga dari suami pun tahu ya sebagai saksi mereka semua. Nah, boleh bagi istri ini untuk menikah lagi dengan suami yang lain apabila suatu saat ternyata tiba-tiba suami yang pertama itu datang, maka pernikahan yang sah adalah pernikahan yang kedua ya. Dan suami yang meninggalkannya ini ya statusnya adalah apa mantan ya, mantan suami. Meskipun bukan mantan anak-anak ya, meskipun bukan mantan ayah dari anak-anaknya. Karena nggak ada mantan ayah, nggak ada, mantan anak nggak ada. Tapi mantan suami ada gitu. Jadi seperti itu ya, barakallahu fikum. Jadi dia tidak berhak untuk kembali kepada istrinya, tapi dia berhak misalkan misalkan anakku kan punya anak dua, yang satu sama aku misalkan gitu, sama si suami nggak apa-apa, bisa boleh ya. Tapi dan nafkah pun juga harus tetap diberikan kepada
kepada anak-anaknya itu. Gitu ya, barakallahu fikum. Jadi seperti itu hukumnya boleh. Oke, jika karung beras dipipiskan kucing, apakah harus dikonsumsi atau dibuang atau bagaimana? Oh, karung beras dipipisi kucing. Oke, apa namanya? Kucing itu apa namanya? Binatang yang apa namanya? Memang air liurnya tidak najis, ya. Tapi untuk BAB-nya, untuk pipisnya itu menurut jumhur ulama, ya, jumhur ulama itu najis. 4 mazhab sama mengatakan najis. Meskipun ada ya, pendapat ulama yang mengatakan tidak najis ada, yaitu Imam Syaukani, contohnya, kemudian Imam Al-Bukhari, dan sedikit tapi sedikit sekali ulama yang mengatakan pipis kucing tidak najis itu ada, tapi sedikit sekali. Ya. Kemudian yang lebih kuat adalah pendapat yang mengatakan najis karena itu jumhur ulama, ya mayoritas ulama. Sehingga bagaimana apabila memang bisa di apa namanya kan kalau nabi pipis kan nggak mungkin semuanya gitu kan, ya ya udah hilangkan yang dipipisi aja gitu, terus sisanya ya udah gitu. Andai kata berasnya itu bisa dicuci, udah dicuci aja gitu, jangan dibuang gitu, karena berasnya itu kan hanya mutanajis bukan najis. Paham ya apa itu mutanajis? Benda yang terkena najis gitu. Kalau benda yang terkena najis berarti kan najisnya bisa dihilangin, bukan berarti menjadi najis kan, begitu. Nah, sehingga apa namanya, dengan begitu saya rasa supaya kita tidak membadirkan, ya udah dihilangkan saja najisnya. Barakallahu fikum. Kok perlu apa namanya, dicucinya dengan air panas atau air apa namanya, air hangat, ya nggak apa-apa juga gitu. Baik, barakallahu fikum. Jadi daripada membuang, ya, membuang itu karena akhirnya membadirkan. Itu hanya terkena najis bukan berarti najis. Baik, barakallahu fikum. Paham ya? Jadi seperti itu saya kira. Allah a'lam. Baik, masih ada yang lain? Silakan. Langsung ngomong aja pakai lisan ahwat. Jangan apa? Jangan takut khawatir. Takut khawatir. Jika kita ingin berbagi Jumat berkah yang lebih diutamakan penghafal Quran atau orang yang kurang mampu. Lah penghafal Quran juga kurang mampu. Lagi orang kurang mampu atau penghafal Quran ya? Penghafal Quran juga kurang mampu ya toh? Iya, subhanallah bihamdi. Ya udah, barakallahu fikum. Kalau memang apa namanya? Kadang ini kadang itu juga nggak apa-apa, akhwat, barakallahu fikum. Kadang yang nggak mampu gitu. Kadang ya penghafal Quran gitu. Kan adil insya Allah, ya kan? Nah, tapi kalau suruh memilih, wah ini kontradiksi nih. Penghafal Quran dulu apa namanya, orang nggak mampu. Ya lihat aja kondisi orang yang nggak mampu, ternyata apa namanya nggak ada yang jamin. Kalau penghafal Quran ada yang jamin yaitu donatur, ya oke gitu kan. Yang nggak mampu juga nggak apa-apa gitu. Ya, tapi kalau apa namanya, eh penghafal Quran pun juga orang-orang yang nggak mampu juga gitu, ya nggak apa-apa gitu. Tapi RTUM insya Allah ya dimudahkan ya.
dimudahkan semua. Jadi ya untuk orang miskin nggak apa-apa. Kalau ada mah, tapi kalau kondisi yang lain mungkin di pesantren yang lain mungkin ya paham Al-Quran ya mungkin. Apa Ustaz, kita ada kisi-kisi ujian nggak Ustaz? Kapan ujiannya? Ujiannya kapan? Insya Allah tanggal 4 November Ustadz. 4 November. Untuk Oh, jadwalnya nanti Ana share ke Ustadz insya Allah. oh gitu. Oke, oke, oke. Nggak usah kisi-kisi lah. Nanti saya kasih tugas aja. Gitu. Nanti saya kasih tugas, apa namanya? Nanti tugas itu kerjain. Insya Allah nggak ada yang nilainya nggak bagus, sebenarnya nilai bagus. Ya, Insya Allah nilainya bagus semuanya. Gitu. Iya. Nggak ada, nanti nggak ada yang saya kasih nilai 6, nggak ada. Pasti 7. Minimal sekali. Ya, minimal sekali. Kok bagus, rapi, ya 9 gitu. 9,5 gitu. Ya, kita lihat aja ntar ya. Nanti biasa sih tugas. Saya nggak suka ini nguji dengan cara jawab pertanyaan ini, jawab pertanyaan itu. Karena kalau kalau saya kasih apa namanya ujian dengan cara seperti itu, aduh, nanti khawatir nanti ada yang nilainya 4, ada yang nilai 5. Tapi kalau pakai tugas, dah nanti tugasnya ini. Ya, nanti saya pilih dulu apa namanya? Nanti saya pilih dulu yang paling gampang seperti apa nanti biar nilainya bagus semuanya insya Allah. Insya Allah begitu. Sama di Al-Islam juga sama. eh Insya Allah kita rahim, rahim. Maksudnya kita apa namanya? Ya rahim lah rahim. Ya, nggak ada nilai yang nggak bagus, bagus semua. Sama Al-Islam juga sama. Baik, berapa itu? Silakan ada yang lain. Atau ngomong, akhwat. Ada? Sudah belum? Ada lagi, akhwat? Kalau kita mimpi buruk tidak boleh diceritakan. Nah, kategori mimpi buruk seperti apa? Oh, ya baik, berapa itu? Jadi kalau kita mimpi buruk, ya mimpi buruk jangan diceritakan. Seperti ini, contoh mimpi buruk. Kamu dikejar-kejar anjing, itu mimpi buruk. Ya, kamu apa namanya masuk jurang, kamu tenggelam, kamu dibunuh orang, kamu apa namanya ada yang ngebully, kamu ada yang pokoknya gitulah yang buruk-buruk. Ya, barakallahu. Kalau ketemu setan, mimpi buruk bukan itu? Ya termasuk mimpi buruk juga, ya. Ya termasuk mimpi buruk. Kenapa kok mimpi buruk itu tidak boleh diceritakan? Tapi kalau kepada orang yang amanah, kepada orang yang amanah, ya, itu ya para sahabat itu cerita juga gitu. Contohnya seorang sahabat ada yang bertanya kepada Rasulullah, mimpi gitu. Wahai Rasulullah, aku bermimpi, kepalaku jalan, lalu tubuhku ngikuti kepala itu, gitu. Jadi kepalanya apa namanya, copot terus jalan sendiri, terus badanku ngikuti kepala itu. Itu kan termasuk mimpi buruk ya. Ya, terus Rasulullah sabdakan apa? La'iba bika syaitan. Setan bermain-main dengan kamu. Gitu. Apa maksudnya? Di sini disebutkan oleh para ulama, ya. Syekh Muhammad Al-Hasan Ad-Dadaw Asy-Syanqiti pernah menjelaskan bahwa setiap apa namanya? Mimpi buruk dan itu tidak masuk akal, ya, itu dari setan. Contohnya tadi itu. Nah, nggak mungkin apa badan bisa berjalan sendiri tanpa kepala kan gitu. Nggak mungkin. Maka Rasulullah sabdakan la'iba bika syaitan. Setan bermain-main dengan kamu. Itu permainan setan itu.
Ya, tapi kan para sahabat ini kan menceritakan kepada Rasulullah. Ya, apabila kita menceritakan mimpi kita pada orang yang amanah nggak apa-apa. Dan seburuk apapun mimpi maka harus ditafsirkan dengan tafsir yang baik. Ya, iya. Apa namanya? Jadi tafsir tafsir harus baik gitu. Seburuk apapun tafsir harus baik. Makanya kalau makanya kalau apa namanya? Saya pernah belajar buku ya tentang buku buku apa Tafsirul Ahlam ya. Nanti Al-Imam Ibnu Qutaibah, Syekh Abdullah bin Muhammad, Ibnu Ahmad At-Tayyar dan seterusnya. Itu buku-buku itu saya baca sehingga kadang murid-murid sebagian murid saya tanya, Ustaz tafsir mimpinya apa gitu. Saya mimpi begini atau teman saya mimpi begini. Saya tidak tahu secara pasti tapi apa namanya akan tetapi harus kita tafsirkan yang baik. Kemarin ada sempat beberapa waktu lalu ada yang tanya, Ustaz teman saya bermimpi dia apa namanya dia apa namanya melewati sarang laba-laba, kemudian setelah itu sarang laba-labanya itu dia singkirkan. Gitu. Terus ya tafsirnya apa ya? Ustaz? Terus saya bilang ya itu dia itu di rumah dia punya keluarga dan keluarganya itu banyak masalah. Kemudian dialah yang memecahkan masalah keluarganya itu. Saya bilang begitu. Tapi barakallahu fikum para ulama sudah sepakat bahwa namanya tafsir mimpi itu ini apa namanya ijtihad ya. Ya, ijtihad. Maka dulu Rasulullah SAW pernah berada di samping Abu Bakar, ya. Kemudian ada orang yang datang kemudian menanyakan mimpi, Abu Bakar menafsirkan begini-begini. Terus ada lagi Abu Bakar menafsirkan lagi begini. Datang lagi gitu. Terus Rasulullah sabdakan, laqad asabta ba'dan wa akhta'ta ba'd. Ya. Kamu benar sebagian, salah sebagian gitu kata Rasulullah. Jadi artinya kadang ya penafsir mimpi itu salah gitu. Tapi sesalah-salahnya menafsirkan mimpi harus menafsirkan dengan tafsir yang baik. Begitu. Nah, kenapa kok tafsir mimpi, maaf. Kenapa kok mimpi buruk jangan diceritakan gitu? Karena begini, karena kalau ternyata mimpi buruk kita ini diterima oleh orang yang dengki dengan kita, akhirnya nyumpai dan dia punya ain, terjadi. Begitu, terjadi. Misalkan tadi, wah saya apa namanya lihat laba-laba terus habis itu cara laba-labanya saya itu gitu. Misalkan gitu ya, barakallahu tafsirnya apa gitu. Tafsirnya malah ente bakal cepet mati kayaknya gara-gara disengat sama laba-laba, misalkan gitu. Lah itu benar-benar bisa terjadi apabila apa? Apabila dia memiliki ain. Nah gitu. Maka itu kalau cerita apa mimpi yang buruk maka hati-hati. Harus orang yang kamu percaya, orang yang apa amanah, orang yang berilmu, orang yang bijak, orang yang tidak mendengki. Ya, orang yang tidak apa? Mendengki. Jadi seperti itu, ya. Dan mentafsirkannya harus tafsir yang baik. Gitu ya, barakallahu fikum. Apa nih terkadang seorang itu mimpi aneh, tapi dia tidak tahu apakah itu mimpi buruk atau tidak. Contoh mimpi anehnya gimana? Contoh mimpi anehnya gimana? Yang tanya suruh ngomong coba. Mm-mm. Ya, silakan. Mimpi anehnya gimana? Iya. Apa Ustaz misalnya kayak turun dari ketinggian gitu Ustaz di bawahnya langsung ada laut gitu Ustaz gimana Ustaz? Oh, iya. Turun dari ketinggian terus di bawahnya ada laut.
Kamu tenggelam nggak? Kamu Langsung tenggelam nggak? bangun. Langsung bangun. Ya, barakallahu. Kalau orang yang dari ketinggian ya, jatuh dari ketinggian itu apa namanya, memang kalau para ahli-ahli ruqyah ya, itu juga mengatakan bahwa jatuh dari ketinggian itu termasuk apa? Permainannya setan itu ya. Suka jatuh dari ketinggian, mimpi jatuh dari ketinggian. Jadi seperti itu. Tapi kalau seseorang itu tenggelam ke dalam air gitu, kita tafsirkan dengan tafsir yang baik. Kita tafsirkan dengan tafsir yang baik. Misalnya, karena air itu kan kehidupan, ya. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Dan orang yang menafsirkan mimpi itu harus paham hadis, harus paham logoh, harus paham Quran, gitu. Jadi orang kok kamu tenggelam nih, tenggelam, gitu. Kamu tenggelam ke laut, gitu. Kamu semakin dalam, ya udah, ya tafsirnya insya Allah kamu nanti bakal dapat banyak rezeki gitu, dapat kehidupan gitu, dapat rezeki insya Allah. Ya, karena alma itu harta, ya. Alma itu rezeki gitu. Iya, kehidupan. Coba kamu apa namanya RTUM misalnya, kata apa namanya RTUM tenggelam ke air gitu. Ya udah berarti nanti dapat rezeki banyak gitu. Oke. Wah, ini jadi pada tanya tafsir mimpi nih. Kalau mimpinya kita bisa terbang gimana? Yang jelas kamu bukan burung. Subhanallah bihamdi. Kalau kamu bisa terbang gimana? Apa namanya? Ya kita tafsirkan gimana? Wallah alam deh. Ya barakallahu fikum. Ya terlihat apa? Ya gimana? Mungkin saja kamu apa namanya bisa meraih keberhasilan mungkin bisa terbang tinggi gitu. Iya. Cepat ngapal Quran kali insya Allah. Iya, barakallahu fikum. Ya, jadi seperti itu. Ya khair insya Allah. Baik, barakallahu fikum. Kok terbang saya nggak tahu apa namanya. Sebenarnya sih Imam Muhammad bin Sirin ya, dalam kitab Tafsirul Ahlamnya ya, atau Ibnu Qutaibah Ta'birur Ru'yanya, atau Syekh Abdullah bin Muhammad Al-Tayyar dan seterusnya, sebenarnya sudah memberikan apa namanya sudah memberikan rambu-rambu gitu. Nanti kalau ini apa dan seterusnya. Ada rambu-rambunya. Tapi kok terbang walau alam. Saya terlupakan. Mungkin pernah tahu atau mungkin ada dalam kitabnya tapi saya terlupakan apa kalau terbang itu apa. Tapi yang jelas harus baik. Iya, baik barakallahu. Ya insya Allah kalau terbang ya insya Allah kamu mendapati keindahan-keindahan dalam hidupnya. Barakallahu. Oke, barakallahu saya kira itu. Apa nih, Ustaz? Ya, silakan. Silakan, silakan. Gak apa-apa. Izin, ya. Izin bertanya, Ustaz, Ya, silakan. tentang bab talak tadi. Mbak, Talak. talak. Iya, silakan. Apakah setelah talak satu masih ada bersatu suami istri? Bagaimana dengan auratnya, Ustaz? Bukankah setelah talak satu atau dua, jika ingin rujuk harus menikah lagi? Oh, enggak. Iya. Jadi kalau gini, kalau setelah talak 1 dan talak 2 dan belum keluar dari masa iddah, belum keluar dari masa iddah. Ya, belum keluar dari masa iddah, maksudnya kan tadi kan setelah talak 1 dan talak 2 kan jangan keluar rumah dulu kan. Statusnya masih suami istri. Dan diharapkan rujuk. Begitu. Dan diharapkan apa? Diharapkan rujuk. Justru begini, setelah talak 1 dan talak 2 itu selama belum talak 3 dan masih di masa iddah, misalkan istri dandan, cantik gitu, terus menampakkan sebagian auratnya, akhirnya suami mencampuri ya, mencampuri istri, itu udah rujuk itu. Udah rujuk udah suami istri lagi. Maksudnya sudah udah rujuk lah ya. Udah rujuk dan memang masih suami istri ya. Dan nggak perlu lagi dilanjutin talak-talak berikutnya gitu. Udah damai maksudnya. Udah damai. Nah, kalau misalnya apa namanya baru talak 1 dan 2 ternyata
sudah melebihi masa iddah. Gampangnya gini deh. Dia istrinya udah ditalak 1 sama 2. Terus dibiarin gitu aja, tidak mengatakan rujuk sampai lebih dari 3 bulan, ya kan? Nanti bulan keempat, kelima, ya kan? Ketika pas ketemu ya istri nutup aurat. Istri nutup aurat. Kalau sudah udah lebih dari masa iddah ya, nanti nikah dulu ya dengan mahar baru, dengan akad baru, dengan saksi baru, dengan walinya juga. Ya udah, itu baru nanti boleh buka aurat lagi. Tapi kalau masih selama masa iddah malah dianjurkan istri malah bagus gitu. Ya nggak apa-apa, nggak masalah gitu. Malah dianjurkan malah kalau bisa bercampur gitu supaya damai gitu. Supaya damai dan itu menjadi rujuk ya. Tapi begini ya, akhwat barakallahu. Kalau seorang suami sudah merujuk istrinya bukan berarti talaknya balik lagi jadi 0, enggak. Ya, jadi kalau misalkan udah talak 1 berarti kesempatan dia cuma tinggal 2 lagi. Meskipun mentalaknya itu setahun lagi, 2 tahun lagi gitu. Ya, nanti talak 2. Kamu saya talak berarti udah 2 karena satunya udah dulu ya. Jadi enggak jadi 0 lagi. Ya, jadi seperti itu ya barakallahu fikum. Agak sedikit rumit memang dalam hal ini tapi jika kita pahami dengan pelan-pelan baik, secara baik nanti insya Allah kita paham. Baik, barakallahu fikum. Saya kira itu barakallahu fikum. Atau masih ada lagi, Ahmad? Kayak tadi Eh, Izin ya, bertanya, silakan. Ustaz. Ya, silakan. Ustaz, bagaimana hukumnya mempelajari filsafat? Jazakumullah, Ustaz. Filsafat. Eh kalau belajar filsafat gini tergantung nih. Filsafat itu ya, filsafat itu jelas produknya Aristoteles ya. Jadi produknya Yunani, orang kafir. Yang filsafat itu jadi gini, filsafat itu adalah corak berpikir gitu aja. Ya, corak berpikir, logika berpikir gitu. Tapi disepakati bahwa filsafat itu terpengaruh oleh budaya dan peradaban yang berkembang pada masa filosof tersebut. Gitu. Sedangkan pada masa Aristoteles itu yang berkembang pada masa itu budaya paganisme. Gitu. Budaya-budaya yang tidak mengenal Tuhan. Yang dikenal ada mungkin dewa-dewa dan seterusnya. Sehingga perlu diislamisasi. Ya, diislamisasi oleh siapa? Oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah. Imam Ghazali sudah mengislamisasi. Kemudian sampai lagi Ibnu Taimiyah rahimahullah. Dan seterusnya. Kalau belajar ilmu filsafatnya langsung dari orang-orang barat, dan itu pasti terpengaruh dengan paganisme, maka hukumnya nggak boleh belajar filsafat. Nggak boleh belajar filsafat. Kenapa? Ya, bikin sesat, gitu. Bikin apa? Bikin sesat. Maka segala sesuatu dilogikakan, gitu. Segala sesuatu apa? Dilogikakan. Ya, kalau kita ini orang beriman itu tidak semua harus masuk logika. Maka Allah firmankan sejak awal di surat Al-Baqarah, alladzina yu'minuna bil ghaib. Mereka yang beriman kepada yang gaib. Yang gaib itu nggak bisa dilogikakan. Nggak bisa dilogikakan, nggak bisa. Ada nggak malaikat? Ya kita percaya ada, selesai. Mana buktinya? Ya buktinya adalah Allah berfirman, gitu. Allah berfirman bahwa malaikat itu ada. Rasulullah sabdakan malaikat itu ada. Itu buktinya itu. Ya kok bukti secara empirik? Waduh, bukti secara empirik. Ya nggak ada lah, gitu kan? Maka itu kok kenapa orang-orang filsafat nggak percaya dengan malaikat? Ya, itu apa nih gara-gara apa? Gara-gara nggak ada bukti empiriknya. Bukti sejarahnya yang secara kasat mata terlihat ya nggak ada lah, ya kan begitu. Nah, eh, kemudian begini, eh, konsep ilmu,
konsep ilmiah antara Islam dan Barat pun juga berbeda gitu loh. Ya, kalau kita menganggap bahwa wahyu itu ilmu, apa yang Allah firmankan, apa yang Rasulullah sabdakan itu ilmu. Ya, tapi kalau bagi orang Barat itu bukan ilmu, itu dogma. Dogma itu doktrin. Begitu, tidak dianggap sebagai ilmu, itu dianggap sebagai doktrin. Coba bayangin. Tambah sesat lah. Kayak orang liberal tuh belajar filsafat tambah sesat gitu. Tapi kalau belajar filsafatnya, ya kan, segala sesuatu dipelajari dulu, misalkan secara epistemologi gimana, secara aksiomatik bagaimana, misalkan begitu. Belajarnya filsafat, tapi dibimbing oleh orang-orang apa, guru-guru yang benar, yang sudah belajar filsafatnya Al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah rahimahullah, misalkan. Itu oke, masih oke lah gitu. Seperti Prof. Naqib Alatas, Prof. Syed Muhammad Naqib Alatas dan murid beliau yaitu Prof. Wan Muhammad Nur Daud. Kemudian murid-muridnya beliau di Indonesia seperti Prof. Hamid Fahmi Arkasi, Dr. Adiana Husaini, Dr. Anirwan Syafrin, Dr. Adnin Armas dan seterusnya. Dr. Syamsuddin Arif itu bagus ya. Apa filsafatnya bagus. Jadi metodologi berpikirnya kita ini udah diislamisasi lah dengan baik gitu. Jadi seperti itu. Jadi berpikir secara intinya berpikir secara sistematis lah. Kalau kita ini belajar filsafat itu. Jadi begitu. Karena nanti akan ada istilah-istilah yang kemudian bikin kita kadang apa namanya? Kadang gimana ya, bingung gitu. Nah, itu loh, saat saya dulu ngambil S2, ada itu teman yang aduh terpengaruh filsafat gitu. Ngomong begini, di kampus ngomong gini, Allah itu kan sakral, sedangkan kita manusia kan profan, katanya. Apa itu sakral atau profan? Sakral itu suci, profan itu tidak suci. Apakah mungkin kita yang profan bisa memahami kalam yang sakral, kalam yang suci? Toh, apa namanya, ahli tafsir antara satu penafsir dengan yang lain berbeda. Itu menunjukkan bahwasanya manusia biasa tidak bisa menafsirkan secara pasti apa yang dimaksud oleh yang sakral. Coba, bingung nggak? Lo sekarang begini, kalau Allah mengendaki, ya Allah memang sakral, yaitu suci. Mengendaki yang profan bisa memahami, ya kan? Bisa memahami kalamnya, loh, apa masalahnya? Kan begitu. Sehingga kita kadang, waduh, nanti ada hermeneutik dan seterusnya. Nah, kita debat aja sama mereka itu, ya. Kita debat aja sama mereka. Dan alhamdulillah biasanya saya dibelain sama dosen saya namanya Dr. Edward. Dr. Edward. Ya. Jadi saya punya dosen namanya Dr. Edward dan sekarang sudah meninggal rahimahullah rahmatan wasi'ah. Dr. Edward kok saya debat sama orang-orang ini yang filsafat ini biasanya belain. Belain saya alhamdulillah. Jadi seperti itu barakallahu fikum. Ya bingung, bikin bingung. Jadi kok belajar filsafat oke, tapi harus belajar belajar apa dari orang-orang yang tepat ya. Jadi seperti itu. Kalau misalkan kalamullah itu sebagai sesuatu yang sakral tidak bisa dipahami dengan baik, ngapain Allah firmankan hudal linnas? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnas. Ya, Al-Quran itu sebagai petunjuk bagi manusia. Kalau sebagai petunjuk bagi manusia, apa namanya? Kita ini sudah bisa memahami lah. Sudah bisa memahami bahwa petunjuk itu berarti bisa dipahami. Petunjuk kalau bisa dipahami. Hudal lil mutakin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Namanya petunjuk itu bisa dipahami, ya kan gitu. Jadi misalkan eh, rambu-rambu lalu lintas itu sebagai petunjuk jalan. Petunjuk jalannya gimana? Merah kapan harus berhenti, kuning siap-siap, hijau berjalan. Bisa nggak dipahami? Bisa, karena menjadi petunjuk gitu. Al-Quran berarti bisa dipahami nggak? Bisa dipahami gitu. Kenapa? Menjadi petunjuk. Berarti yang sakral mau
menghendaki yang profan itu mampu memahami. Nah, ya udah nggak apa-apa kan, nggak masalah kan gitu. Gitu aja dipermasalahkan gitu ya. Aduh, kacau sekali ya. Kacau sekali. Nanti kalau ternyata filsafatnya yang model-model kayak gitu, yang di UIN, yang di Universitas Muhammadiyah, yang di UIN, aduh, jangan deh, ya, hati-hati pokoknya. Daripada nanti sesat, kamu jadi liberal, ya, ya seperti itulah. Haula wala quwata illa billah. Maka kalau ada sesuatu yang aneh-aneh, ya, pendapat yang aneh-aneh, terus pakai logika dan seterusnya, harus langsung syubhat-syubhat seperti itu langsung kamu tanyakan kepada ustadz. Langsung kamu tanyakan kepada ustadzah, nanti biar dijawab dengan baik ya. Jadi seperti itu. Dan seterusnya dan seterusnya. Baik. Ustaz, Masih ada. Nah, silakan. izin bertanya Ustaz, jika paman Mm-mm. kita berbeda ayah atau ibu sama orang tua kita, apakah mahramnya sama kita? Gimana? Ulangi sekali lagi, mohon maaf. Mana? Silakan. Mm-mm. Jika jika kita apa? Jika paman kita tapi Paman kita. berbeda ayah dan ibu, ayah atau Mm-mm. ibu sama orang tua kita, apakah Mm-mm. mahramnya sama kita? Apakah mahram Hmm, sama kita? bentar. Saya nggak paham. Paman kita beda ayah dan ibu. Kalau paman ya kakeknya sama dong. Kok paman sama bibi berarti kan sama. Oke, belum paham. Gimana maksudnya? Begini, Ustaz. Jika paman Mm-mm. kita tapi berbeda ayah atau ibu sama orang tua kita, apakah mahram sama kita? Oke 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 oke. Jadi paman kamu punya ayah tiri atau ibu tiri gitu? Karena apa namanya, paman kamu pasti ayah ibunya ya sama dengan ayah ibu kamu lah, satu kakek lah gitu kan? Maksudnya punya ibu tiri atau ayah tiri, iya kan? Gimana? Iya Ustaz. Oke, berarti saya salah, takut salah jawab ya. Soalnya gambarannya harus jelas ini. Jadi apa namanya, ayah tiri atau ibu tiri gini. Oke oke oke. Kalau memang itu paman kamu, yang paman kamu itu apa namanya, satu nenek satu kakek ya, lahirnya itu ya, bentar, bentar. Ayah paman kamu, ayah atau ibu paman kamu itu ayah dan ibu dari bapak ibu kamu, oke? Maka paman kamu mahram bagi kamu, oke? Saya ulangi. Jika paman kamu, ayah atau ibunya adalah ayah dan ibu dari orang tua kamu, maka berarti paman kamu mahram bagi kamu. Itu paman. Oke. Kalau ternyata paman kamu punya ayah tiri, gitu, punya ayah tiri atau ibu tiri, ayah tiri lah berarti ya, punya ayah tiri, berarti apakah ayah tiri dari paman kamu mahram bagi kamu? Maka berarti bukan, berarti dia orang lain, gitu. Berarti dia orang lain. Kecuali s- anaknya paman kamu. Anaknya paman kamu ya. Kalau anaknya paman kamu berarti mahram bagi kakek tirinya itu. Tapi kalau kamu enggak. Kalau kamu enggak.
Gitu karena dia orang lain. Karena dia orang lain. Paham ya berarti ya? Paham nggak nih? Insya Allah, Ustaz. Oke, Pak. Nanti kalau belum paham nanti ketika pas saya datang nanti coba tanyakan lebih dalam lagi. Baik, barakallahu. Udah, masih ada lagi? Iya, jika tidak ada lagi kita cukupkan saya kira. Iya, Mozart. Ustadz, Hmm, kalau misalnya kita hmm, mimpi lagi sama seseorang. Nah, seseorang itu hmm, kayak rupanya kayak psikopat gitu, Ustadz. Nah, hmm, cuman dan kita juga sempat ingat mukanya, cuman sekarang udah nggak ingat lagi. hmm. Kayak gitu tuh, itu adalah pertanda atau cuman ulah setan aja Ustadz yang mau main-mainin mimpi kita. Jazakumullah khairan Ustadz. Itu apa? Yang kamu ingat itu laki-laki perempuan? Laki-laki Ustadz. Kamu suka sama laki-laki itu? Kok Ustadz? Enggak Ustadz. Hah? Apa? Enggak Ustadz. Enggak Ustadz. Terus? Enggak tahu Ustadz. Ya, Oke, baru itu. Ya, itu kalau menurut saya olah misawab itu adghatsu ahlam. Adghatsu ahlam. Jadi begini, eh dalam hadis surat An-Nasa'i, hadisnya sahih dari Anas bin Malik kalau tidak salah atau Ubay bin Ka'ab ya. An-Nasa'i dari Ubay bin Ka'ab disebutkan oleh Syekh Mukbil bahwa jadi namanya mimpi itu ada 3 dari Allah, yaitu yang membahagiakan kita, kita masuk jannah misalnya, kita selamat di kubur dan seterusnya. Yang kedua adalah dari setan, yaitu yang buruk, ya, yang buruk-buruk, ya, dan yang mengajak kepada keburukan. Ketiga adalah dari diri sendiri, ya, dari diri sendiri, ya. Kemudian yang berikutnya ada adghatsu ahlam. Mimpi kosong aja, mimpi kosong, nggak ada maknanya, ya. Dari diri sendiri juga enggak, dari setan juga enggak, jadi dari Allah juga enggak gitu. Jadi adghatsu ahlam. Jadi mimpi kosong aja, nggak ada maknanya, nggak bisa, ya nggak perlu ditafsirkan juga gitu. Kalau menurut saya kalau memang seperti itu, kayaknya itu masuk dalam kategori adghatsu ahlam, ya, yang kosong gitu. Tapi kalau misalnya itu laki-laki itu, ya, kamu suka sama dia gitu, ya itu dari diri sendiri. Itu dari diri sendiri. Kalau misalkan laki-laki itu ternyata kamu diajak berduaan sama dia dan seterusnya, ya itu mimpi dari setan karena ngajak kepada keburukan gitu. Tapi kalau ya nggak jelas, ya udah berarti itu adghatsu ahlam, ya, eh apa? Mimpi yang kosong, ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, saya kira itu barakallahu alhamdulillah alamin. Semoga bermanfaat apa yang kita bahas pada pagi hari ini dan menjadi bekal ilmu yang bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina innaka Hamidum Majid. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan katsiran ya Ustaz. Amin. Jazakumullahu khairan katsiran wa wafaqakumullah jami'an.